Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa'ada. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat berbagi kisah rahimakumullah. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang Abbad bin Bishr memilih terputus nyawa daripada memutus sholatnya. Kisah sahabat Nabi yang akan kita kaji kali ini adalah Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang memilih terputus nyawanya daripada memutus bacaan Al-Quran dalam sholatnya. Dialah sahabat dari kalangan Ansor yang sulit ditemukan tokoh yang sepadan dengannya. Sebagaimana Bunda Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, ada 3 orang Ansor yang tidak bisa disamai, yakni Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Hudayr, dan Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr adalah seorang pemuda gagah tatkala dakwah Islam masuk ke Madinah. Wajahnya segar, tubuhnya bugar, tampak rona kejujuran dan kesucian dalam wajahnya yang rupawan. Usianya belum genap 25 tahun saat itu. Namun, kedewasaan berpikir dan sikapnya menunjukkan kematangan kepribadian melampaui usia biologisnya. Kali pertama mendengar bacaan Al-Quran Mus'hab bin Umair, Abbad langsung tertarik. Baginya, itu bukanlah syair. Sangat indah bahasanya, sangat dalam maknanya, hingga menyentuh relung jiwa. Apalagi Mus'hab, membacanya dengan suara merdu. Tak butuh waktu lama, Abbad bin Bishr pun masuk Islam. Ia mengikuti jejak Mus'hab, beriman kepada Allah dan Rasulnya, menjadi sahabat Nabi yang mulia. Sebagaimana kali pertama ia tersentuh dengan Al-Quran, hari-hari berikutnya Abbad tak pernah lepas dari kalam suci ini. Dimanapun ia berada, baik di rumah, di masjid, maupun di perjalanan, Abbad menjadikan Al-Quran sebagai teman dekat. Ia senantiasa membaca dan mengulang-ulangnya, hingga banyak sahabat menyebutnya imam dan teman Al-Quran. Para sahabat Nabi, mereka digambarkan sebagai ruhbanun fil lail wa fursanun fin nahar, laksana rahib di malam hari dan singa di siang hari. Itu lantaran mereka banyak beribadah di malam hari, qiyamul lail, sedangkan siang harinya berjihad dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abbad bin Bishr adalah sosok tepat mewakili julukan itu. Jika kita mencarinya di medan perang, kita akan mendapatinya sebagai mujahid perkasa. Ia bergerak laksana singa, merobohkan musuh-musuhnya, menerobos barisan lawan dengan sabetan pedang. Ia ikut serta dalam seluruh peperangan. Dialah yang membunuh seorang Yahudi licik, Ka'bah bin Al-Ashraf. Dialah yang menjadi tameng Rasulullah dalam perang Tabuk. Dialah motivator yang membangkitkan semangat orang-orang Ansor di perang Yamamah ketika mereka hampir kalah. Abbad adalah sosok tepat mewakili julukan ruhbanun fil lail wa fursanun fin nahar. Jika kita mencarinya di antara para ahli ibadah, kita akan mendapatinya sebagai abid yang lambungnya jauh dari tempat tidur. Ia banyak mendirikan sholat malam, suka berlama-lama tahajud dengan tilawah yang sangat panjang. Di antara ibadah yang paling digemarinya adalah membaca Al-Quran. Dengan suaranya yang merdu, tilawahnya mampu menggetarkan hati orang yang mendengarkan. Apalagi saat sholat malam, begitu indah menyentuh jiwa. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Aisyah menuturkan, Nabi pernah mengerjakan sholat tahajud di rumahku. Lalu, beliau mendengar suara Abbad sedang sholat di masjid. Lantas, beliau berkata, "Wahai Aisyah, apakah itu suara Abbad?" "Iya wahai Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Ya Allah, berilah dia magfirah." Duhai, siapakah yang tak iri dengan Abbad? Ia didoakan Rasulullah untuk mendapatkan ampunan, dan doa Rasulullah pasti dikabulkan. Karomah Abbad bin Bishr. Keistiqomahan Abbad mendatangkan berbagai keistimewaan. Ia mendapatkan karomah dari Allah Azza wa Jalla.
Salah satu karomah itu diriwayatkan Imam Ahmad dalam sebuah hadis sahih dari Anas bahwa Usaid bin Hudair dan Abbad bin Bishr pernah menemui Rasulullah SAW pada malam gelap gulita. Anas mengatakan, tatkala keduanya pulang, salah satu tongkat keduanya memancarkan sinar sebagai penerang jalan. Ketika keduanya berpisah, masing-masing tongkatnya sama-sama memancarkan sinar. Abbad juga dikaruniai kata-kata yang berpengaruh, kata-kata yang memotivasi dan mempersatukan. Orasinya mampu membalik keadaan. Ketika sebelumnya kaum muslimin terpukul mundur dalam perang Yamamah, Abbad juga dikaruniai karomah tafsir mimpi. Ia mampu menafsirkan mimpinya secara tepat, khususnya di malam menjelang syahidnya. Kisah luar biasa ini terjadi dalam rangkaian perang Zatur Riqa. Usai perang, Rasulullah dan para sahabat bermalam di sebuah tempat. Seperti biasa, beliau menugaskan sahabat untuk hirasa, berjaga, sementara yang lain istirahat. Siapa yang berjaga malam ini, tanya Rasulullah. Kami berdua wahai Rasulullah, jawab Amr bin Yasir dan Abbad bin Bishr. Keduanya dipersaudarakan Rasulullah ketika tiba di Madinah. Dengan muwakah, Rasulullah mempersaudarakan setiap satu orang muhajirin dengan satu orang ansor. Engkau pilih tidur duluan atau belakangan? Tanya Abbad kepada Umar. Sesampainya mereka di mulut lembah. Aku tidur duluan. Abbad pun berjaga. Diperhatikan sekelilingnya, ditebarkan pedangnya sejauh-jauhnya. Menelisik keadaan, setelah semua dipastikan aman, ia pun memanfaatkan waktu untuk sholat malam. Seperti biasa, demikian khusyuk Abbad tenggelam dalam sholatnya. Ia sangat menikmati bacaan Al-Quran di malam sepi. Panjang bacaan tak terasa meski sepanjang siang energinya terkuras dalam perang dan perjalanan. Dalam kegelapan malam, sesosok prajurit musyrik mengendap-endap. Ia yang siang tadi pulang dan menemukan istrinya terbunuh, bersumpah demi Lata dan Uzza hendak membalas dendam. Kini ia melihat pasukan Rasulullah sedang istirahat dan hanya ada satu penjaga yang sedang sholat. Disiapkannya anak panah. Dengan sekuat tenaga, ia tarik busur, diarahkan ke Abbad. Sekali napas, melesatlah anak panah itu dengan cepat, tepat mengenai tubuh Abbad. Jelep, darah mengucur, pasti sakit. Namun, khusyuknya sholat membuat Abbad tak menghiraukan rasa sakit itu. Dicabutnya anak panah dan ia meneruskan bacaan Al-Quran. Jelep, anak panah kedua mengenai tubuh Abbad. Darah mengucur lebih deras. Namun Abbad tetap melanjutkan sholatnya. Dicabutnya anak panah itu, ia meneruskan bacaan Al-Quran dan tenggelam dalam nikmat khusyuknya. Anak panah ketiga melesat dan jelep, menancap di tubuh Abbad. Darah keluar terlalu banyak, Abbad hampir roboh. Amar, bangun Amar, aku sudah terluka parah. Amar terbangun seketika. Ia terkejut melihat Abbad sudah bersimpah darah. 3 bekas anak panah terlihat di tubuh Abbad. Mengapa engkau tidak membangunkan aku sejak anak panah pertama? Aku sedang membaca Al-Quran dalam sholatku. Sungguh, jika bukan karena khawatir melalaikan tugas dari Rasulullah, tak akan kuputus sholatku. Lebih baik terputus nyawa daripada memutus bacaan Al-Quran dalam sholat. Subhanallah, Allahu Akbar. Demikianlah keteladanan Abbad bin Bishr. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan subscribe untuk mendukung berbagi kisah sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.